Berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Saya akan mengajak Anda untuk kembali mengupdate informasi yang terjadi di seputar Gedung Kabareskrim dan berkaitan dengan rumor adanya Irjen Pol Verdi Sambo itu sudah ditahan oleh polisi. Disebutkan bahwa mantan Kepala Divisi Propam Irjen Verdi Sambo ini sore tadi telah dibawa ke markas Komando Brimob di Kelapa II Depok, Jawa Barat. Verdi Sambo dibawa keluar gedung Bareskrim sekitar pukul 17.44 waktu Indonesia Barat. Itu berita yang saya kutip dari inilah.com yang dilansir pada pukul 19.35 malam ini, Sabtu malam 6 Agustus 2022. Kalau berita ini benar, ini merupakan berita besar, walaupun bagi publik sebenarnya tidak lagi mengejutkan. Kalau kita amati respon publik di media sosial, itu banyak yang meragukan bila Baradae, itu kalau toh benar dia menembak Brigjen Yosua, itu atas inisiatif dia pribadi dan dilakukan oleh sendiri. Nah, itu berkaitan dengan sekarang ini kan sejauh ini yang berita yang sudah resmi sampai ke publik adalah yang menjadi tersangka itu baru Baradae. Namun berita yang disampaikan oleh ini ya tadi tentu saja tidak boleh kita kesampingkan saja karena inilah itu mengutip sumbernya itu dari kepolisian meskipun sumbernya bersifat anonim. Ini saya kira berkaitan dengan kode etik dia untuk melindungi sumber medianya ya. Jadi sumber boleh tidak disebutkan, media boleh tidak menyebutkan sumbernya selama dia meyakini itu kredibel. Yang ini disebut namanya hak tolak ya, hak tolak untuk menyebutkan narasumbernya. Tetapi saya mencoba mencari di media-media lain sampai sekarang belum ada yang memberitakan. Saya membaca di detik.com misalnya memang disebutkan bahwa pasukan Brimob telah meninggalkan gedung Bareskrim itu pada pukul 17.46 ya, 17.46 WIB. Ini selisih 2 menit dari berita yang disampaikan oleh inilah.com. Itu mereka bertahan di gedung Bareskrim selama 6 jam. Banyak yang bertanya-tanya pada waktu ada apa kok sampai pasukan Brimob dengan kendaraan taktis dikerahkan ke gedung Bareskrim. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, waktu itu dia hanya kepada media dia menyatakan hanya tunggu update dari tim sus. Tapi kemudian ada penjelasan yang datangnya dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Brigjen Andirian Jayadi, yang dia akhirnya menjelaskan bahwa kedatangan pasukan Brimob itu atas permintaan langsung dari Kepala Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Agus Andrianto. Katanya untuk pengamanan. Nah ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan untuk pengamanan apa gitu ya. Pengamanan dari ancaman siapa yang ini tidak dijelaskan. Nah kalau benar berita yang disampaikan oleh inilah.com tadi berarti ini adalah untuk pengamanan berkaitan penahanan dengan Irjen Pol Verdi Sambo. Ini sama dengan dugaan publik sebelumnya, pasti publik sudah menduga-duga ini ada kaitannya dengan pengamanan karena kasus Brigadir Yosua itu menyeret sejumlah nama besar. Selain Verdi Sambo, itu kan ada 2 jenderal bintang 1 yang dicopot dari jabatannya, belum lagi ada 5 komisaris besar, 3 AKBP, sejumlah perwira menengah berpangkat kompol, sejumlah bintara dan juga tamtama. 4 diantaranya seperti disebutkan sudah ditempatkan di tempat khusus karena melakukan pelanggaran kode etik. Nah, balik lagi ke berita yang bersumber dari inilah.com tadi. Sumber inilah.com menyebutkan Verdi Sambo itu ditetapkan melanggar kode etik. Ya, melanggar kode etik ya. Pada Sabtu malam ini akan ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan di Makobrimob untuk 20 hari ke depan. Hasil pemeriksaan awal tim sus Polri Sabtu sore, Verdi Sambo, FS disingkat di sini, ditetapkan melanggar kode etik. Malam ini akan ditetapkan tersangka dan ditahan di Makobrimob untuk 20 hari ke depan. Itu kata sumber inilah.com. Verdi Sambo hari ini menjalani pemeriksaan oleh Riksus, tim Irwasu Mabes Polri di Bareskrim sebagai tindak lanjut pengusutan perkara tewasnya Brigadir J di rumah Verdi Sambo beberapa waktu lalu. Sumber inilah.com di kepolisian mengungkapkan ihwal pemeriksaan lanjutan terhadap Verdi Sambo itu, menurutnya tim sus sedang memeriksa Verdi Sambo. Adapun sejumlah personel Brimob yang mengenakan seragam lengkap, atribut dan senjata di tangan mendatangi Bareskrim itu di Jalan Trunojoyo nomor 3 itu pada Sabtu 6 Agustus 2022 siang hari.
Dan pada waktu itu berdasarkan pantauan di lokasi, kedatangan personel BRIMOB itu berlangsung dalam 2 kali, karena setelah kedatangan yang pertama diikuti kemudian oleh kedatangan rombongan BRIMOB lainnya dengan 4 unit mobil kesatuan BRIMOB. Bagaimana validitas dari berita itu? Kalau lihat kasusnya, pastilah kalau benar kita akan segera mendapat update penjelasan resmi ya dari Mabes Polri. Kita tunggu malam ini, apakah akan ada penjelasan resmi dari Kapolri atau tim sus di bawah Wakapolri. Kita ingat ketika mengumumkan adanya 25 orang yang ditindak karena melakukan pelanggaran kode etik, pada waktu itu yang menyampaikan penjelasan langsung, termasuk kemudian juga mutasi-mutasi, pergantian dan pencopotan jabatan dari Verdi Sambo itu langsung disampaikan oleh Kapolri dan didampingi oleh stafnya lengkap, ada Wakapolri, ada Irwasum, dan ada Kabar Reskrim. Nah, sampai saya bacakan ini berita, itu belum ada penjelasan resmi. Kita masih harus menggolongkan ini sebagai rumor atau spekulasi. Tapi menurut saya jangan diabaikan atau diremehkan informasi berupa bocoran dari sumber inilah.com itu. Selama ini spekulasi berupa bocoran seputar kasus Brigadir Yosua ini kan mulai menunjukkan fakta-fakta sesungguhnya. Bukan tembak-menembak, tapi Yosua ditembak. Nah, siapa yang menembak? Benarkah Baradae yang menembak? Apa urusannya dia sampai menembak Yosua? Apakah itu merupakan inisiatif pribadi atau ada yang menyuruhnya? Ini kan banyak sekali kontradiksi dan juga skenario yang disampaikan oleh polisi sebelumnya banyak bolongnya ya. Tapi kalau lihat pasalnya, sekali lagi kalau pasal yang diterapkan Baradae sebagai tersangka, sekarang tersangka resmi yang baru diumumkan, itu kan pasalnya adalah pasal 338 dan junto pasal 55 dan 56 KUHP ini pembunuhan dengan penyertaan. Jadi memang bukan Baradae sendirian dalam peristiwa ini. Atau ini jangan-jangan ini ada perkembangan lain bahwa spekulasi publik bahwa dia hanya tumbal itu benar adanya. Saya Harsman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.